Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa kembali dengan Bu Ifat di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas masih tema yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Kali ini subtemanya adalah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak yang solih dan solihah, mari kita sama-sama simak kisah keteladanan dari Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kepada kaum Ad, yaitu salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar dan bermukim di pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Kaum Ad dikaruniai Allah sebidang tanah yang sangat subur dengan tanaman yang senantiasa tumbuh subur. Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kekar, kuat, dan berumur panjang. Mereka memiliki peradaban yang maju karena telah mampu mengolah hasil pertanian. Bahkan tanah yang mereka olah dapat mereka olah menjadi pahatan-pahatan tanah untuk dijadikan bangunan-bangunan yang tinggi, megah, dan mewah. Hal tersebut menjadikan kaum Ad sombong atas bangsa-bangsa lainnya. Pada awalnya kaum Ad merupakan kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka mulai membuat patung dari tokoh-tokoh yang mereka hormati. Lama-kelamaan mereka pun meninggalkan penyembahan kepada Allah dan mulai membuat patung-patung berhala untuk disembah. Nabi Hud alaihissalam diutus di tengah-tengah kaum tersebut, namun berasal dari keturunan yang soleh dan tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Beliau bersikap santun dan berbudi luhur, serta tidak mudah marah. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau menyeru kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah. Akan tetapi kaum Ad mengatakan Nabi Hud alaihissalam adalah orang gila karena telah mengutuk berhala sesembahan mereka. Berulang kali Nabi Hud alaihissalam mencoba untuk berdakwah dengan santun, namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Pada suatu ketika, wilayah kaum Ad dilanda kemarau berkepanjangan selama beberapa tahun. Hujan tidak turun. Hal tersebut mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana, sehingga banyak hewan-hewan dan tumbuhan yang mati akibat kekurangan air. Nabi Hud alaihissalam pun menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad pun menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud alaihissalam. Mereka semakin berani hingga menentang Nabi Hud untuk mendatangkan azab seperti yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud alaihissalam pun mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud. Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya untuk segera memohon ampun dan bertaubat. Namun kaum Ad tidak mau mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan supaya Nabi Hud alaihissalam meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama beberapa para pengikutnya.
karena Allah akan segera mendatangkan azab bagi kaum Ad. Nabi Hud pun taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langit pun menjadi gelap dan terdengar sayup-sayup angin bertiup kencang dan udara pun terasa dingin. Kaum Ad mengira sesembahan mereka akan menurunkan hujan bagi mereka. Mereka begitu senang menyambut keadaan tersebut karena dapat membasahi tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru angin yang dari awal bertiup menjadi semakin kencang. Ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan mengakibatkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran surat Al-Haqq ayat 7. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan selalu menjalankan perintah Allah selama hidupnya terselamatkan. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf, Nabi Hud bermukim di daerah Hudramaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama pengikutnya hingga wafat. Nah, anak-anak, itulah tadi kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah atau keteladanan yang dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah janganlah bersikap sombong ya, karena kesombongan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa bersikap santun dan berbudi luhur meskipun kita berhadapan dengan orang-orang yang kasar dengan kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya karena apa yang disampaikannya merupakan jalan keselamatan bagi kita. Ya, anak-anakku sekalian, itu tadi kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan ya kalian dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah kalian simak ya. Terutama kalian harus bisa mengaplikasikan keteladanan dari Nabi Hud, diantaranya tentang sopan santun dan budi pekerti yang luhur. Karena apabila kalian memiliki sikap sopan santun dan budi pekerti yang luhur, insya Allah dimanapun kalian berada, kalian akan disenangi oleh banyak orang ya. Untuk selebihnya materi ini ada pada buku paket kalian di halaman 124. Kalian bisa membacanya, kisah para nabi dengan bantuan ayah bunda kalian di rumah ya. Baik, untuk tugas hari ini kalian menyebutkan keteladanan dari Nabi Hud alaihissalam, nanti dikirimkan ke Bu Ifat melalui voice note ya. Terima kasih. Bu Guru akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.